Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anissa Dewi Anjani dengan NIM G2110305 Prodi Sains Komunikasi Reguler semester 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi yang berjudul From Communication to Language: A Psychological Perspective. Setiap perhitungan realistis dari penguasaan bahasa harus mempertimbangkan cara anak beralih dari komunikasi prabicara ke penggunaan bahasa yang tepat. Apapun pandangan yang diambil seseorang tentang penelitian penguasaan bahasa yang tepat, seseorang masih harus memahami peran atau signifikansi sistem komunikasi prabicara anak. Komunikasi anak sebelum bahasa tidak sesuai dengan analisis tata bahasa konvensional. Upaya untuk melacak kontinuitas seringkali tampak lebih dari sekedar perburuan analogi tata bahasa dalam tindakan atau gerak tubuh awal. Bahasa awal yang digunakan untuk menulis tata bahasa adalah hasil akhir dari proses psikologis yang mengarah pada pemerolehannya. Dan menulis tata bahasa dari bahasa itu pada titik manapun dalam perkembangannya sama sekali tidak menjelaskan sifat pemerolehannya. Bahkan secara harfiah, seperti yang diklaim oleh Chomsky, bahwa seorang anak yang menguasai bahasa tertentu pada awalnya memiliki pengetahuan diam-diam tentang dugaan struktur bahasa yang dalam secara universal. Kita masih harus tahu bagaimana dia berhasil mengenali skema sensori motorik. Pertama-tama akan melalui fase berurusan secara terpisah dengan objek tertentu, sebelum ia dapat mensubordinasikan penggunaan satu objek ke objek lainnya, seperti dalam menggunakan satu objek sebagai alat untuk mendapatkan yang lain. Dia menyamakan ini dengan proses pengembangan keterampilan awal yang berkembang dengan menggabungkan rutinitas keterampilan yang pertama kali dikembangkan secara terpisah. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk menyoroti beberapa masalah terus-menerus yang dihadapi dalam studi transisi dari komunikasi pre-speech ke bahasa awal. This background, he postulated that the child would first pass through a stage in which he treats person and object independently, develop schemas for each, then would elaborate them, until finally he will combine them into a unified schema. Person as agent to help get object. As these schemas develop, the child will acquire signaling techniques appropriate to his or her growth level. And indeed, the data show that the child first addresses himself separately to the object or to the mother, and eventually learns to signal to the mother for her assistance in obtaining an object, with an intermediate stage in which there is an elaboration of cues towards the mother and the object separately. Our cognitive faculties enable us to grasp certain ideas. We may still not understand the complex rules for expressing them freely, but are still able to express them in less complex form. In achieving competence to interpret simple sentence indication, children must incorporate prior knowledge that is implied in their mastery of broad indication. Also has a meaning that implies that it is communicative. That is, that the behavior is a complex sign that signifies or represents something in some way. Sign of the behavior is important for someone that is focused on the goal in the sense of achieving certain communication goals. So, in general, we can say the people are constituted as a society with a certain culture in so far as they share the same means to achieve the goals of social communication. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu menyelesaikan berbagai hal dengan kata-kata terus-menerus, mengingatkan anak pada perangkat dan konversi yang sesuai, dan bahkan mungkin telah membekali dia dengan kepekaan khusus. Namun, untuk semua itu, tidak disangkal bahwa prekursor sintaksis dan semantik juga dapat dieksplorasi dengan baik. Prinsip-prinsip seperti tata bahasa yang mendasari referensi, predikasi, hak istimewa kejadian, dan lain-lain patut ditekankan. Evolusi bahasa itu sendiri, terutama struktur universalnya, mungkin mencerminkan persyaratan tindakan bersama. Dan mungkin karena sejarah evolusi itulah penggunaannya dikuasai dengan relatif mudah, meskipun penjelasan teoritisnya masih luput dari perhatian kita.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.